Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah memandang ciptaan sebagaimana Allah memandangnya. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 11 ayat 12. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masih melanjutkan renungan kita tentang kesombongan. Renungan hari ini mengajak kita untuk melihat salah satu sisi dari kesombongan, yaitu penghinaan. Baik dalam film-film ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menjumpai bahwa jika seseorang memiliki sesuatu yang lebih dan itu membuat dia lebih berharga daripada orang lain, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk menghina orang lain yang tidak memiliki sesuatu yang dimilikinya itu. Namun mungkin hanya sedikit dari kita yang menyadari bahwa ternyata tidak hanya orang-orang yang memiliki kelebihan yang melakukan penghinaan kepada sesamanya. Tapi terkadang orang-orang yang merasa memiliki sesuatu yang lebih pun memiliki kecenderungan untuk menghina sesamanya. Contoh yang sering kita jumpai, orang kaya menghina orang yang level ekonominya berada di bawah mereka. Tetapi ada juga orang yang merasa dirinya kaya dan menghina sesamanya. Kemudian orang yang berprestasi menghina orang yang prestasinya di bawah mereka. Tetapi ada juga yang merasa dirinya berprestasi dan menghina sesamanya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Semua ini terjadi karena dosa kesombongan itu mengendalikan kehidupan mereka. Bagian Amsal hari ini mengingatkan kita bahwa siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Kata menghina dalam bagian ini berarti satu sifat menghina atau tidak hormat, baik dalam hati maupun yang terwujud dalam perilaku kita. Kita meremehkan orang lain. Kita tidak peduli atau menyepelekan sesuatu yang berharga dan penting. Dan kita tidak mengindahkan perintah yang berasal dari Allah dan akhirnya merusak diri sendiri. Kebobrokan moral dan rohani sejak kejatuhan manusia pertama membuat sebagian dari keturunan mereka menolak hikmat dan pengajaran, khususnya yang berasal dari Allah. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Esau. Kita tahu kisah tentang Esau yang lelah setelah pulang dari berburu binatang. Dan di dalam kelelahannya dia menukarkan hak kesulungannya dengan roti dan semangkuk sup merah yang dibuat oleh Yakub. Dalam tradisi Yahudi, hak kesulungan adalah hak istimewa yang diberikan kepada anak laki-laki pertama dalam keluarga. Hak ini mencakup warisan yang lebih besar, serta tanggung jawab untuk memimpin keluarga dan menjadi ahli waris bagi berkat-berkat Tuhan. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa demikianlah Esau memandang ringan atau meremehkan hak kesulungan itu. Kejadian pasal 25 ayat 34. Esau tidak memandang hak kesulungannya sebagaimana Allah memandangnya, sehingga ia memberikannya kepada Yakub. Contoh yang lainnya lagi adalah ketika bangsa Israel di tanah pembuangan di Babel dan firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yehezkiel. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Yehezkiel pasal 16 ayat 29. Generasi kesekian dari bangsa Israel tidak lagi mengenal Allah sebagaimana nenek moyang mereka mengenal Dia. Akhirnya mereka berbuat sesuka hati mereka. Mereka memandang ringan serta mengingkari perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, sehingga mereka dibuang ke tanah Babel. Namun pembuangan mereka tidak berarti Allah membenci mereka. Tidak berarti Allah mau memusnahkan mereka, melainkan Allah ingin menunjukkan siapa dirinya. Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dia mampu memakai bangsa manapun menjadi alat baginya, entah untuk mendatangkan berkat ataupun menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia, walaupun bangsa tersebut bukanlah umat pilihannya. Dan untuk bangsa Israel,
Allah memakai Babel untuk menjadi alatnya, untuk menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Dan mereka mengenal Allah secara pribadi lewat pembuangan tersebut. Dalam renungan hari ini, kita melihat bahwa penghinaan adalah buah dari kesombongan, berakar dari hati yang tidak takut akan Allah, hati yang tidak mengenal Allah. Hikmat Allah tidak ada dalam hati kita, sehingga kita memandang ringan atau meremehkan apa yang penting dalam pandangan Allah. Yang kita anggap penting dan kita tinggikan adalah diri kita sendiri. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita mengetahui hal-hal apa saja yang penting dalam pandangan Allah? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami dengan rendah hati menghampiri hadirat-Mu. Ampuni kami jika dalam hidup yang Engkau percayakan ini, kami seringkali meremehkan sesama kami. Terlebih lagi tidak mengindahkan perintah-perintah-Mu. Beri kami hikmat-Mu agar kami dapat memandang Engkau sebagaimana Engkau ingin dipandang. Beri kami hikmat-Mu agar kami dapat memandang sesama kami sebagaimana Engkau memandang mereka. Dan beri kami hikmat-Mu agar kami dapat memandang dosa sebagaimana Engkau memandangnya. Biarlah Engkau dan nama-Mu saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh terus setiap hari di dalam Tuhan.